Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, di mana pemilihan dan pada bab selanjutnya itu pemilihan dan pengurutan data. Tujuannya pada kali ini untuk membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Lalu kita masuk ke teori dan percobaan. Membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuknya yaitu select, misalkan kita pakai distinct, kolomnya, nama aliasnya, dari tabel apa, where conditionnya. Misalkan kita contoh string, lanjutkan kita string karakter dan tipe data, tanggal. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal yaitu dd, strip, mon, strip, yy. Sekarang kita masuk ke contoh. Sudah saya jelaskan tadi format tanggal, dd, strip, mon, strip, yy. Tampilkan nama pekerjaan, masuk contoh, tampilkan nama pekerjaan, nama, koma, pekerjaan, dan nomor departemen dari tabel pegawai untuk pegawai yang pekerjaannya clerk. Jadi select name itu nama, koma, pekerjaan, job, lalu nomor departemen yaitu depnu, from, dari tabel apa, dari tabel pegawai, MP, dengan kondisinya where pekerjaannya itu job sama dengan clerk. Clerknya itu harus kita tanda petik karena nama yaitu nama pekerjaan. Kamu akan tampil sebagai tampilan berikut ini. Penggunaan operator pembandingan. Operator pembandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut: where XPR operator value. Tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 1981. Select from EMP where hire date, di mana tanggal dimulai dia bekerja sama dengan 2 April, APR strip 81. Petik 1, enter. Nah, akan muncul sebagai berikut. Sebagai contoh, untuk contoh operator pembandingan. Lalu kita masuk ke contoh ketiga. Tampilkan nama, select a name, koma, gaji yaitu sal, dan komisi, kom, dari pegawai yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Itu diambil dari tabel pegawai yaitu EMP dengan kondisi where komisi lebih besar daripada gaji. Nah, itu dapat salah ada kondisi yaitu kom harusnya M-nya itu 2. Jadi kita akan betulkan terlebih dahulu. Sudah lalu kita enter. Maka akan muncul hasil yang dimana komisinya lebih besar daripada gajinya. Penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range dari suatu nilai. Misalkan contoh, tampilkan nama, select a name, dan gaji, sal, from. Kita ambil dari gaji dan name itu dari tabel pegawai yaitu EMP dengan kondisi where sal, di mana gaji between 100, 1000 and 1500. Kalau kita enter maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Lalu penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list atau tanda kurung. Contoh, tampilkan nomor karyawan. Select MNO, nama, name, gaji, sal, dan manager MCR dari pegawai from MP dengan nomor karyawan where MNO where MCR where MCR dari manager dari pegawai MCR in, kita ketikkan nomornya yaitu 7902, tidak usah menggunakan petik 1, 7566
dan 7788. Kita tutup lalu kita enter, maka akan muncul nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor MCR. Untuk penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dijatuhkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter bilangan dan dua simbol khusus sebagai berikut: persen dan underscore, atau persen untuk zero, kalau underscore menandakan suatu karakter. Kita contoh, tampilkan nama, select a name, tanggal mulai bekerja, hire date, dari pegawai, from MP, where, hire date, di mana tanggal kerja dia mulai bekerja itu, like memiliki suatu karakter, misalkan angka di sini yaitu 81. Jadi akan muncul semua pegawai yang memiliki yang mulai bekerja itu mulai pada tahun 1981 atau 81. Kita bisa singkat 81. Bisa dilihat contohnya. Lalu masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A. Select name dari tabel pegawai from EMP dengan kondisi where name nama itu memiliki huruf A pada huruf kedua nama tersebut, yaitu kita pakai underscore itu tidak memiliki nilai 0 A persen. Sini harusnya kita ketikkan huruf A-nya itu huruf besar agar bisa bisa agar bisa terdeteksi. Maka yang memiliki huruf berbawah seperti Word, Martin, James itu akan ditampilkan karena huruf kedua mereka yaitu A. Kalau penggunaan operator is null itu berfungsi untuk menguji adanya nilai nol, digunakan operator is null. Contoh, tampilkan nama pegawai, select a name yang merupakan manajer perusahaan. Di sini kenapa manajer itu nol? Karena manajer itu mungkin merupakan yang tertinggi atau memiliki kuasa paling tinggi, jadi tidak ada lagi yang memerintah dia. Yang muncul yaitu nama manajernya yaitu King. Lalu penggunaan operator logika and or not. Hasil dari dua komponen kondisi. Tiga macam operator yaitu and, ada or, ada not. Contoh, tampilkan nomor no, nama name, pekerjaan yaitu job, dan gaji sal from EMP dari tabel pegawai, di mana gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya ada clerk. Where sal lebih besar 1000 and job sama dengan clerk. Clerk itu harus kasih petik karena karakter. Lalu masuk ke contoh selanjutnya. Tampilkan nomor, select no, nama, name, pekerjaan job, sal, dan gaji dari kolom dari tabel pegawai from EMP, atau ini bukan N, or. Maka kan salah satu yang ditampilkan, yaitu antara gaji yang lebih dari 1000 atau yang pekerjaannya clerk. Lalu kita lanjutkan untuk penggunaan operator logika not. Sini terdapat soal tampilkan nama dan pekerjaan pegawai. Kita akan ketik pada CMD select name, pekerjaan itu job, dari tabel EMP from EMP, where pekerjaannya bukan, where job is not, where job not in, bukan is not in, not in, clerk, manager, dan analis.
maka akan tampil hasil tampilannya, nama dan pekerjaannya yang selain clerk dan manajer serta analis. Lalu kita contoh selanjutnya, aturan presidensi. Urutannya yang pertama itu semua operator pembandingan, yang kedua not, yang ketiga n, yang keempat or. Berikan contoh. Kita menampilkan nama, kita tulis select name, pekerjaan, job, gaji yaitu sal dari tabel pegawai, di mana where job pekerjaan sama dengan salesman, or job sama dengan presiden. Di sini terdapat beberapa fungsi ya, bukan terdapat fungsi, beberapa operator logika. Yaitu ada or, ada and. Jadi yang kita jalankan terlebih dahulu, yang dijalankan oleh command prompt yaitu where job sama dengan salesman, lalu lompat ke n, di mana kondisinya yaitu salary lebih besar daripada 1.500, lalu dia akan masuk ke operator logika or karena sesuai dengan presidensinya, karena sesuai dengan urutannya, yaitu yang dijalankan terlebih dahulu yang pertama kondisi where job sama dengan salesman, lalu kita masuk ke n, dan yang terakhir masuk ke or. Lalu kita masuk ke penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Order by untuk menyingkat hasil query atau diurutkan. Misalkan select name job sal from MP where Nah, ini kita coba lagi untuk membuktikan apakah n atau or itu di mana yang lebih dahulu. Berarti kan terbukti bahwa yang lebih dahulu yaitu n, ya didahulukan. Kita masuk ke klausa order by untuk pengurutan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengurutkan baik secara naik maupun secara turun menurun. Ascending untuk naik, descending untuk turun. Nah, kita contoh select name job, nomor departemen, dan tanggal dia mulai bekerja dari tabel pegawai, diurutkan berdasarkan tanggal dia mulai bekerja where order by hire date. Akan tampil nama pekerjanya dan dia nomor departemen dan kapan dia mulai bekerja atau tanggal awal dia bekerja. Lalu untuk pengurutan descending atau secara menurun, kita contohkan, tampilkan nama, select name job depno, tanggal dia mulai bekerja hire date dari tabel pegawai yaitu MP order by, bukan where, order by hire date descending ya, singkatan dari descending, DESC. Ketik maka akan muncul nama pekerjaan, nomor departemen, dan kapan dia mulai bekerja. Kita masuk ke contoh, tampilkan nomor, select employee number yaitu MNU, name, nama, dan gaji pegawai selama setahun. Berarti sal sebagai gaji setahun, karena dia minta gaji setahun, berarti sal itu kita kalikan 12. Kita analisikan sebagai gaji setahun dari tabel pegawai. Lalu kita urutkan order by gaji setahun. Berarti kita tidak perlu menuliskan order by sal kali 12, kita bisa tuliskan gaji setahun. Itu untuk seperti inisialisasi. Nah, di sini terdapat error yaitu name, berarti harus kita salah kesalahan
teknis yaitu enamai bukan enim. Maka kita akan betulkan terlebih dahulu untuk bisa melihat hasilnya. Nah, di sini masih merebang kesalahan teknis dari saya sebagai pengetik. Enim saya tulis enama. Jadi kita akan betulkan terlebih dahulu. Jadi saya mohon maaf. Saya akan betulkan terlebih dahulu akan mungkin makan waktu sebentar. Nah, sudah kita betulkan. Nah, sini akan tampil nomor, nama dan gaji setahunnya. Lalu kita masuk ke soal percobaan selanjutnya, di mana tampilkan nama yaitu select name, nomor departemen Depno, gaji dan gaji pegawai sal dari from EMP. Lalu kan diurutkan berdasarkan nomor departemen dan besar gaji. Berarti order by Depno, nomor departemen dan besar gaji. Gaji dalam urutan menurun yaitu descending dash. Maka akan tampil hasil sebagai berikut. Nah, sekian dari saya. Saya akan bertemu pada latihan dari bab ini. Apabila ada salah kata maupun kesalahan teknis yang tidak disengaja maupun saya sengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal, yaitu dasar SQL. Tentu saya akan mengerjakan soal ini satu demi satu. Itu untuk soal pertama, apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Untuk sekilas, SQL ini tampak benar. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba secara manual. Kita akan masuk ke CMD. Saya connect dengan password HR, username HR. Lalu kita tuliskan statement selectnya, select last name, job underscore id, salary as sebagai dialiaskan sebagai sal dari tabel employees. Nah, berarti di sini tidak terdapat error. Berarti statement select berikut ini, statement select yang kita tulis tadi, statement select yang saya bahas tadi itu benar, tidak mengalami error. Lalu untuk yang nomor 2, temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. Yaitu kita baca dulu select M2, berarti kita nampilkan nomor pegawai, nama, salary dikali 12 gaji setahun from EMP. Ya, berarti di sini kita akan coba menulisnya. Nah, di sini kita mengalami kesalahan yaitu salary, di sini error at line 2, yaitu salary kali 12 gaji setahun. Berarti saya akan coba betulkan terlebih dahulu. Kita akan mencoba mencari kesalahannya. Jadi di sini yang kesalahan pertama yaitu salary kali 12 gaji setahun. Nanti yang pertama from keyword not found where expected. Oke, saya akan coba. Saya akan coba betulkannya. Langsung saya betulkan.
Berarti di sini saya akan coba untuk sudah saya salary sudah saya ganti sesuai dengan itu, berarti saya harus connect ke Scott terlebih dahulu. Ini soalnya HR yaitu tabelnya bukan EMP melainkan employees. Jadi saya akan connect ke Scott. Nah, di sini akan tampak bahwa Emno, Inem, Sal itu merupakan bagian dari Scott di dalam tabel employee, bukan bukan employees melainkan EMP. Lalu kita akan masuk ke nomor 3, yaitu kita akan menampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya. Berarti kita akan menampilkan yaitu select bintang from department. Ini bintang itu merupakan menampilkan secara keseluruhan data. Nah, di sini departemen itu kita harus connect ke HR terlebih dahulu. Maka kita akan coba lagi, ketikkan lagi, maka akan tampil keseluruhan dari tabel departemen. Lalu kita masuk ke nomor 4, tampilkan struktur dari tabel employees. Lalu kita disuruh membuat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Di sini kita lihat contoh hasilnya. Saya akan coba membuatnya. Nah, di sini kita akan connect terlebih dahulu ke Scott. Karena EMP merupakan terletak ada di dalam username Scott ini. Oh, maaf, passwordnya salah ketik. Nah, kita sudah terconnect. Saya akan coba menuliskan dash spasi EMP lagi untuk mengurutkan secara descending. Akan tampil terdapat nomor pegawai, nama, job, manager, hire date, salcom, dan depno. Nah, di situ lalu saya akan menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk setiap pegawai. Jadi sebentar, saya akan kerjakan terlebih dahulu. Berarti kita akan tampilkan select apa tadi, nomor pegawai, berarti mno, lalu nama pegawai name, lalu pekerjaan job, lalu tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Maka akan tampil nama, nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal dia mulai bekerja. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees. Kita akan coba. Select distinct itu agar tidak terjadi penggandaan. Sebentar, kita akan coba nomor 5 ya. Itu select distinct ini digunakan agar tidak terjadi penduplikasian atau redundansi atau pengulangan. Dan misalkan yang awalnya tetap tampil 50, enter 50, maka akan 50 ditampilkan satu kali saja. Dari tabel pegawai diurutkan berdasarkan pekerjaan secara menaik. Akan muncul job sebagai berikut. Sudah muncul.
Lalu nomor 6, tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Berarti di sini kita akan tampilkan select a name, lalu kita menggunakan simbol ini, dipisahkan dengan koma. Job as pegawai, kita akan membuat tabelnya pegawai dan pekerjaan. Diambil dari tabel pegawai. Ini maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Smith pekerjaannya sebagai clerk. Lalu nomor 7 ini buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel employee, dari tabel pegawai, semua kolom digabung menjadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian diberi judul output. Maka saya akan mencoba menuliskan SQL statement SQL selectnya. Berarti yang akan kita tampilkan pertama yaitu nomor pegawai, select mno, kita pisahkan dengan tanda petik, bukan tanda petik, kita pisahkan dengan koma sebagai name, lalu name pisahkan lagi dengan koma, tutup, lalu sama, lakukan hal yang sama untuk job, pisahkan dengan koma lagi, tutup lagi, lalu untuk manager tutup, lalu pisahkan dengan koma lagi. Kenapa koma harus diiringi dengan itu? Agar koma ini terbaca. Kalau tidak pakai petik, komanya tidak akan terbaca. Lalu kita tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas. Berarti kita lanjut ke bagian tanggal dia mulai bekerja, hire date. Hire date kita pisahkan lagi dengan koma, tutup lagi, lalu sal, tutup, pisahkan dengan koma lagi, tutup, lalu komisi kom, tutup lagi, lalu pisahkan dengan koma kembali, lalu untuk departemen, nomor departemennya sama juga, kita lakukan yang sama, lalu kita inisialisasikan atau kita aliaskan sebagai output. As output kita tampil dari tabel from EMP. Nah, di sini terdapat line 2 ini masih ada yang error, maka saya akan mencoba mengeceknya sebentar. Pada error yang kedua ini, sebentar saya akan tuliskan dulu MGR sampai sini. Nah, di sini kita terdapat koma yang berlebihan. Nah, hati-hati kalau menuliskan statement select karena kalau kita agak teledor maka hasilnya error. Nah, maka akan tampilannya sebagai berikut. Sekian pembahasan latihan dari saya. Kita akan bertemu lagi ke pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.